A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, riwayat dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqifa nafsahu ma bainal maghrib wal isya fi masjidin jama'atan lam yatakallam illa bi shalatin wa qur'anin kana haqqan 'ala Allah ta'ala ayyadkhulahu al jannah. Barang siapa yang i'tikaf di masjid secara berjamaah, i'tikafnya di masjid itu ya, setelah, sholat maghrib dan sebelum isya, jadi di antara maghrib dan isya, maka orang tersebut dipastikan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kedua menjelaskan tentang keutamaan atau faidah sholat setelah maghrib dan sebelum isya dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man shalla sitta raka'atin ba'da sholatil maghrib lam yatakallam bainahunna bisu'i adalanna lahu bi ibadati isnatai asyarata sanah. Barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib, lam yatakallam bainahunna bisu'in, tidak berbicara di antara sholat maghrib dan isya itu dengan ucapan atau bicaraan yang tidak bagus, ya. Jadi yang bersifat jelek lah bicaraannya itu, maka itu sholatnya sama saja bandingannya itu seperti sholat dalam kurun waktu 12 tahun. Artinya pahalanya itu sama saja seperti pahala orang yang sholat selama 12 tahun. Subhanallah ya. Jadi ketika kita sholat setelah maghrib, di antara maghrib dan isya, itu kita disunahkan untuk tidak berbicara apapun selain berzikir, baca Quran, sholawat, tasbih, dan sebagainya. Jadi karena itu keutamaannya sangat besar ya. Hadis yang ketiga mengenai tentang masalah keutamaan sholat setelah maghrib dan sebelum isya, yaitu riwayat dari Masruq an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala man shalla isnatai asyarata raq'ata ba'dal maghrib yaqra'u fi kulli raq'atin bi Fatihatil kitab marratan wa qul huwallahu ahad salasa marrah ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha. Barang siapa yang sholat 12 rakaat setelah maghrib dan setiap rakaat membaca surat Fatihah 1 kali dan membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad 3 kali, maka Allah mengampuni dosa-dosanya kullaha, semua dosa. Artinya dosa yang kecil ya, kalau dosa besar itu sudah beda lagi, tidak cukup dengan sholat. Karena dosa besar itu ya harus ada aturannya ya. Ini dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, semua dosa. Hadis yang keempat menjelaskan tentang sholat setelah maghrib dan sebelum isya, yaitu riwayat dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man shalla bainal maghrib wal isya 20 rakaatan yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil kitab marratan wa qul huwallahu ahad marratan hafidha fi ahlihi wa malihi. Barang siapa yang sholat di antara maghrib dan isya, ya artinya di tengah-tengah lah antara maghrib dan isya. Jadi kan setelah maghrib dan sebelum isya, artinya gitu. Sholat awabin, sholat tobat, sholat sebagainya, banyak ya, sholat mutlak dan sebagainya. Itu sholatnya 20 rakaat setelah maghrib dan sebelum isya. Maka setiap rakaat membaca Fatihah 1 kali dan membaca surat Qul huwallahu ahad 1 kali. Maka Allah menjaga, Allah memelihara di ahlihi, di keluarganya, rumah tangganya, gitu ya, kehidupannya, wa malihi, dan hartanya, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa waladihi, dan juga anak-anaknya dijaga oleh Allah dari sifat yang tidak terpuji, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semua itu akan dijaga oleh Allah dengan sebab kita sholat setelah maghrib dan sebelum isya
di antara maghrib dan isya 20 rakaat, di setiap rakaat itu membaca Fatihah 1 kali dan membaca surat Qul huwallahu ahad 1 kali. Wa nafsihi wa dinihi, dan juga pribadinya dijaga oleh Allah, wa dinihi, dan agamanya. Artinya agamanya itu dijaga oleh Allah, dijaga daripada kita lepas dari keimanan kita, dijaga dari menurunnya kualitas keimanan kita. Artinya iman itu tetap terjaga. Jadi ada hal-hal yang mengganggu dalam keagamaan kita, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dunyahu, dan dunianya, dunia kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dipelihara. Wa akhiratihi, dan akhiratnya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jiranihi, dan tetangganya pun itu sama. Tetangga itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang dekat saja, orang yang dekat dengan kita itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita melaksanakan sholat sunnah setelah maghrib dan sebelum isya, di antara maghrib dan isya itu ya. Wadarahu, dan rumahnya pun dijaga dari perampokan, dari kebakaran, dari hal-hal yang tidak diinginkan lah, yang bersifat negatif itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhamidullahu alaihi sakaratil maut, dan Allah memberi mudah ketika dalam keadaan sakaratil maut. Wa ahwalul kiamah, dan kegentingan hari kiamat. Pakiwuh, kegentingan hari kiamat itu bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita melaksanakan sholat di antara maghrib dan isya. Wa yamiru ala syiratil kalbarki, dan ketika melewati jembatan Syiratul Mustaqim itu kita bagaikan kilat yang menyambar. Artinya saking cepatnya gitu ya. Jadi tidak transit lagi ke neraka, jadi langsung ke alam surga. Wa yadkhuluhu al jannah, dan juga masuk ke surga. Fi zumratis siddiqin, bersama golongan atau perkumpulan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi